Ya, silakan. Siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa? ayat sadar lazana tumi sadar dua jum Coba ulang dia berdoa kuat supaya kedengaran sampai ke ujung sana. Saya aja tidak mendengar. Coba kuat, suara lu kuat. Berdoa itu membawa orang ke Tuhan. Bukan hanya kau dibawa ke Tuhan. Orang lain pun harus dibawa ke Tuhan. Silakan. Kata yang meda. Puji pasang apa megor dari Tuhan. Allah asli tolong nurhamdo. Bahaya mat pemudi balasan kita seluruh Tuhan, setakinlah kami dengan mulai persejaran kami. Buka marwah pikiran kami, asal wahai majalo persejaran dan dirian di dosa naik kami. Kali Tuhan, dalam dosa tidak kami segera pari, cuma dosa sami, salam terhadap rasul-rasul yang sudah kami. Jalan mata yang nama mendidik anak umat kami. Amin. Kalau berdoa sendiri, mau pelan-pelan pun gak apa-apa. Mau tak berucap pun kau gak apa-apa, Tuhan dengar. Tapi kalau kita memimpin doa umat, kuatlah suara kita. Supaya umat itu ikut ke Tuhan bersama. Jangan kemudian lagunya dikirim ke mana? Hah? Enggak ada kau kirim. Jadi hanya kau yang bernyanyi. Kan sudah saya sampaikan, lagunya kirim ke mana? WA group. Kok nggak bisa nyampe ya pesannya? Gimana cara mengajari kalian supaya bisa nyampe pesan itu dan bisa dikerjakan? Kok susah mengajar kalian? Apa yang membuat kalian susah diajar? Yang tak adanya kemampuan kalian mengerti bahasa? Ya, saya akan bagikan hasil UTS saudara. Semoga saudara senang. Kalau bagus, pertahankan. Kalau kurang bagus, renungkan hidupmu. Mau terus di sini apa tidak? Serius apa tidak? Oke ya. Saya panggil satu persatu. Budi Nelanta Trigan. Siapa? Cindy. Wah. Tulisannya baca tuh namanya jadi susah. Nancy atau Nancy? Ini kan kayak Ken. Eichel. Batara. Elizabeth.
bagus. Fitra, Sri, Hizkia, Natalia, Ivo, Ika Novita, Venesia, Veronica, Nia, Rarina, Yudawan, Steven ada? Haleluya, haleluya. Entah di mana otak kalian selama belajar. Dan yang lain-lain yang tidak ikut UTS pun tidak pernah bertanya kepada saya apakah mereka mau UTS apa tidak. Ya karena tidak bertanya, mungkin mereka sudah cukup puas dengan nilai 0 UTS-nya. Selamatlah yang saudara-saudara yang jenius-jenius ya. Jenius-jenius artinya nilainya bagus-bagus. Beli kacang goreng pun gak mampu. Kasihan deh orang tuamu. Lalu saya berpikir kemarin ujian akhir semester kalian menulis paper supaya menolong kalian ya. Tapi saya berpikir sekarang saya ubah, tidak lagi membuat paper tapi ujian tertulis. Ujian tertulis materinya mulai hari ini. Kalau saudara serius mengikuti perkuliahan di kelas ini, maka saudara bisa lolos mendapat 30 angka. Karena itu 30%. Kalau kau lihat nilaimu tadi 10, 15, 5, lubang ditakar, ya. Hilanglah nilaimu 25. Maka kalau saudara hebat dengan laporan bacamu nanti, tugas kelompokmu hadir 100%, dapat angka 75. Saudara hanya maksimal C. Itu pun kalau saudara sukses di UAS 30 poin. Kalau tidak, nilaimu 75 kurang 30, 45. Anda gagal di mata kuliah ini. Maka saya mau buktikan Anda gagal atau sukses. Maka perkuatlah dirimu untuk belajar mulai hari ini. Jika ingin sukses dari saya. Jangan katakan, oh enggak ada yang nilai bagus di sini. Ada, IQ itu 95. Berarti otaknya cerdas mengikuti pembelajaran selama di kelas ini. Karena semua saya catat di sini kok. Saya catat di sini semua jawabannya. Saya bertanya dari situ semua. Ini, cobain. Mana kalian? Wah ini soal komunikasi. Semua pertanyaannya itu dari situ. Saya tulis satu persatu, saya urai satu persatu. Tapi Anda gini-gini. Saya pikir wah, IQ orang ini 200 mungkin ya. Tanpa nulis bisa mengingat apa yang saya ajarkan. Oke, saya bantulah, saya rekam. Ini saya rekam. Saya kirim ke saudara. Harapanku Anda nonton lagi apa yang saya ajar. Ternyata enggak ada yang nonton. Saya lihat view-nya 12 orang, 10 orang, 7 orang. Ini semua kalian yang hadir ini 25, 26 orang. 25. Gak ada yang view. Gak ada yang nonton. Ini bentar lagi saya stop ini. Gak mau saya lagi rekam saudara. Mau mati lu, terserah lu lah. Ya.
Ini terakhir mungkin saya rekam. Tampaknya Anda tidak betah di sini. Salah kamar kau di sini. Bukan ICT tujuan dulu. Masih ada kesempatan kau ujian tahun depan ke fakultas lain. Keluar aja kau dari sini. Tak usah jadi pendeta. Rusak jemaat nanti kalian buat. Pendeta kurang ajar seperti dia. Tak tahu, tidak punya otak. Syukur kali masih punya 95. Keras tadi 60 teratas, 50 teratas, 50. Dan ini semua. Ngeri loh, ngeri. Saya tarik nafas panjang-panjang melihat apa kalian. Ini kalian tanda tangani 2 absen hari ini karena kita akan membahas 2 mata topik hari ini. Lalu saya sudah sampaikan bahwa menulis format ya. Saya tulis di sini dulu. Sebelum itu pun saya sudah tulis caranya. Itu pun salah. Masih ada yang salah. Entah kenapa udah di mana. Saya ulangi lagi ya. Semoga ini kalian ingat ya. Kau ambil pulpenmu, tulis di kertasmu, ingat di otakmu supaya jangan salah format lagi. Mungkin kurang besar saya buat ini. Mungkin saya lebih besar supaya matamu lihat. 1C, 1C di bawah garis bawah. Mungkin kalian nggak bisa ngerti apa itu underscore, garis bawah. Baru buat di sini laporan baca. Coba tulis di buku gede-gede, 1 halaman biar kau ingat nanti. Laporan baca. Baru di sini underscore ya, bawah garis bawah. Itu pakai bahasa Inggris bisa kalian ngerti. Garis bawah, di bawah ini, di garis di bawah ini. Gimana caranya supaya kalian mengerti? Di garis ya, di garis ini. Nah ini. Tulis absenmu, ingat absenmu. Nomor 11. Catat absen itu, fotokopi, foto supaya otakmu ingat. Baru garis bawah lagi, garis bawah. Baru tulis nama di sini. Budi misalnya, atau siapa lah, siapa. Kalau kau lupa namamu, tanya bapakmu. Supaya jangan lupa. Mungkin otakmu nggak bisa beres. Mencatat ini. Sudah. Ada yang membuat G 1C, ada yang membuat garis di sini garis di sini. Ingat saya katakan siapa yang salah format kurang nilainya. Sehebat apapun kau nanti menjelaskan di sini maksimal 80. Karena saudara salah format. Apalagi nggak bagus lagi. Makin turunlah 75, 70. Di awal sudah saya katakan Anda yang membuat nilaimu berapa, bukan saya. Anda punya kualitas, maka Anda bisa dapat nilai A. Tapi bagi saya bukan nilai yang utama, tapi otakmu berisi. Kalau hanya ini aja pun tak lolos, gimana otaknya berisi? Sudah saya uji otakmu kan? 0, 5, 10, 20. Oke, hari ini kita akan bahas bagian yang pertama, laporan baca dari buku ini ya. Kalau Anda nanti tidak membaca buku ini, saya stop dan saya anggap 0. Tadi ada di kelas A, dia ambil dari internet, nggak baca buku ini dia. Oh, keren, pikirnya keren,
keren lah nilai lubang ditakar kan, telah bebek sama dia. Kita akan bahas kitab bilangan, ulangan dan imamat. Kita mulai dari saudara Alvin. Silakan. Iya, maju. Waktunya 5 menit. Kalau mau pakai si video menjelaskan silakan aja. Ya, di sini kita akan membahas laporan baca saya yang tertulis dalam kitab imamat, bilangan dan ulangan. Jadi di kitab imamat ini temanya ialah kekudusan, yang berarti di imamat ini datangnya hadirat Allah di dalam kemah suci, yaitu pada saat dia mempercayakan ada satu keluarga Israel yang ingin dia bawa ke tanah perjanjian. Jadi makna kekudusan itu berarti kita harus suci kan. Di dalam kekudusan itu gimana bro? Kekudusan itu kita ibaratkan matahari lah. Dimana jika orang-orang yang baik pasti dia bisa akan memasuki kemah suci itu. Tetapi jika ada orang-orang yang kurang baik atau kurang berkenan, dia akan bahasanya tereliminasi. Jadi di sini di kitab imamat ini orang-orang Israel dipercayakan Tuhan, orang-orang Israel ingin berada di hadirat Tuhan. Namun karena orang Israel jahat, Tuhan memilih dan memilah di mana orang-orang Israel ini bisa masuk hadirat Tuhan. Salah satunya dengan cara adanya ritual dan keimaman dan satu lagi kesucian. Di mana ritual ini bisa kita simpulkan seperti kurban sajian dan kurban keselamatan, kurban bakar, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Jika ada hari-hari perayaan, mereka akan memberikan kurban sajian. Tapi jika ada seperti dosa atau apa, mereka akan memberi kurban keselamatan atau dalam grup persekutuan perdamaian. Baru di dalam keimaman, Tuhan memilih salah satu imam untuk bisa memimpin bangsa Israel agar bisa sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Baru yang kedua tentang kesucian, di mana yang ketiga tentang kesucian, di mana kita ini sebenarnya tahir atau najis. Kita bisa melihat di kitab imamat dari mana caranya dari mana orang Israel ini bisa disebut tahir atau najis, ditentukan dalam bagaimana mereka bersikap moral mereka kepada Tuhan. Baru di kitab bilangan. Di kitab bilangan ini merupakan kitab keempat dari Pentateuch. Kitab ini melanjutkan kisah keluarga bangsa Israel dari Mesir, atau kita bisa sebut persiapan penggembaraan di padang gurun menuju padang gurun. Di padang gurun satu di padang gurun Sinai dan menuju perjalanan padang gurun Paran dan Moab. Di kitab bilangan ini banyak terjadi kisah-kisah yang bisa kita lihat dalam kitab bilangan. Sangatlah kisah-kisah yang bisa kita lihat di kitab bilangan. Banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan yang tentang pemberontakan, bisa dibilang pemberontakan dan juga permasalahan. Tapi di situ Tuhan memberikan pengampunan dan juga memberikan bantuan. Seperti contohnya pada saat perjalanan ke padang Paran, di situ Tuhan memberikan bantuan makanan dan minuman. Tapi di situ bangsa Israel juga memberontak
memberontak dan situ Tuhan juga tetap memberikan bantuan. Itulah kesetiaannya Allah kepada bangsa Israel. Dari kitab Bilangan ini kita juga bisa menemukan tema utamanya, yaitu pada saat bangsa Israel pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka melakukan sensus, dan mereka melakukan sensus terlebih dahulu kepada orang-orang bangsa Israel. Dan juga di sana ada, ketika mereka sudah sampai, ada ramalan-ramalan di Bileam yang dimana ketika cukup. Selanjutnya saudara Andiko. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan laporan baca saya mengenai kitab Imamat, Bilangan. Yang pertama, kitab Imamat. Kitab Imamat ini adalah itu kitab ketiga dari Pentateuch yang ditulis oleh Musa pada abad 1445 sampai 1405 sebelum Masehi di Gunung Sinai. Dan kitab Imamat ini berisi tentang peraturan-peraturan dan tugas-tugas keimaman dan berisi buku instruksi kehidupan supaya menjadi kudus. Dan garis-garis besar dalam kitab Imamat ini yaitu: satu, untuk mendekat Allah yang kudus. Ada dua ketetapan, yaitu yang pertama ketetapan mengenai kurban, ayat 1 sampai ayat 7. Baru yang kedua ketetapan mengenai penapisan imam-imam, ayat 8 sampai 10. Baru yang kedua garis besar dari Imamat ini yaitu hidup di hadapan Allah yang kudus. Yang menjadi ketetapan di sini yaitu ketetapan mengenai hal-hal halal dan hal-hal yang yang haram. Baru yang kedua ketetapan mengenai kudus. Baru tujuan dan pesan kitab Imamat ini yaitu bagi pertama untuk menuntut bangsa Israel untuk menyembah Allah, dan yang kedua menuntut umat perjanjian Allah itu untuk mewujudkan kekudusan. Baru yang tema-tema utama dalam kitab Imamat itu yaitu kekudusan. Atas hukum Imamat, setiap hal dalam hidup ini dalam bangsa Ibrani ada, yaitu kudus, tahir, dan najis. Bisa saya tulis, Pak? Tadi ada saya bilang dalam bangsa bagi umat Ibrani itu ada 3. Yang pertama kudus, yang kedua tahir, atau yang ini disebut halal. Baru yang ketiga najis. Baru yang kudus ini bisa menjadi tidak kudus atau umum, dan menjadi di kudus yang umum ini bisa dikuduskan menjadi tahir. Baru yang tahir ini bisa menguduskan kembali lagi untuk menguduskan supaya kudus. Baru yang halal ini bisa mencemarkan menjadi najis atau haram. Baru yang najis ini bisa ditahirkan kembali menjadi halal. Itulah yang terdapat di kitab Imamat. Yang tema-tema utama yang pertama. Baru yang kedua kurban persembahan. Upacara dalam kurban persembahan ini dalam kitab Imamat yaitu sistem kurban Ibrani berbeda dengan
dinyatakan Allah akan diarahkan kepada sasaran kekudusan pribadi dan masyarakat. Baru yang ketiga tema-tema dari kitab Imamat ini yaitu pemberhentian Sabat dan tahun Sabat. Yang kedua kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini yaitu untuk membandingkan kesetiaan Allah dan ketidaksetiaan bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Baru kitab Bilangan ini tulis oleh Musa pada antara 1400 sebelum Masehi oleh Musa. Garis-garis besar dalam kitab Bilangan ini yaitu persiapan untuk berangkat dari Sinai menuju ke Kadesi dan dari Kadesi menuju ke dataran Moab. Tujuan dan pesan kitab Bilangan ini yaitu tujuan untuk membandingkan kesetiaan Allah dan ketidaksetiaan dan pemberontakan orang-orang Israel. Pesan kitab ini yaitu yang pertama kesabaran dan yang kedua kesetiaan Allah dalam menghadapi gerutu dan pemberontakan bangsa Israel. Tema-tema yang ada pada kitab Bilangan itu yaitu angka sensus. Fungsi angka sensus ini yaitu untuk memastikan tenaga-tenaga untuk berperang. Yang kedua, membagi tugas dalam kelompok pekerja paksa dan pelayan keagamaan. Bagus. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Jadi saya akan memaparkan hasil laporan baca untuk kita semua pada pagi hari ini. Pertama adalah kitab Imamat. Kitab Imamat adalah kitab ketiga dari Perjanjian Lama yang membahas tentang bagaimana umat pada masa itu agar bisa menjadi bangsa yang kudus. Pada kitab Imamat ini belum jelas siapa penulisnya dan tidak tersirat pada kitab Imamat. Tetapi pada kitab Imamat ini terdapat 25 kali pengulangan Allah berfirman kepada Musa. Maka kitab ini bisa dikatakan adalah Musa lah yang menuliskannya, walaupun tidak memiliki perintah langsung dari Allah, tetapi Musa memiliki inisiatif untuk mencatat dan menuliskan setiap firman Tuhan itu dalam loh-loh batu dan dalam bentuk-bentuk tulisan-tulisan. Dan yang kedua tentang penomoran atau penanggalan penulisan kitab Imamat. Ada dua persepsi yang mengatakan dalam penulisan kitab Imamat, yaitu pertama adalah pada tahun 1500 sebelum Masehi, yaitu diambil dari keluarnya bangsa Mesir dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itulah penampilan yang pertama. Dan yang kedua adalah pada 1200 sebelum Masehi yang diambil dari masa besi pertama. Itulah yang terkait dengan penulisan. Dalam hal ini kitab Imamat ini membahas tentang bagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada bangsa pilihannya untuk menjadi bangsa yang kudus dengan melakukan berbagai-bagai ritual. Yang pertama adalah Allah memilih orang-orang yang dapat ditentukan atau memiliki kuasa untuk menentukan orang ini kudus ataupun orang ini najis, yaitu para imam. Allah memberikan suatu sosial yang lebih tinggi daripada umat Israel. Pada hal ini berbagai macam ritual dibuat pada masa bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, yaitu dengan melakukan kurban. Kurban ini adalah suatu pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa pilihan Allah dengan mengorbankan hewan ternak, yaitu bisa dikatakan korban darah. Ada 3 macam korban darah, yaitu korban perdamaian, korban secara menyeluruh, dan korban bakar. Dalam hari ini kitab Imamat membahas tentang bagaimana itu menjadi kudus. Inti dari kitab Imamat ini adalah karena Allah kita kudus, maka kita harus kudus. Dan juga itulah yang menjadi tema dari kitab Imamat. Dan mengapa Allah begitu banyak menggunakan peraturan dan hal-hal yang banyak pada Imamat? Karena Allah ingin mengubah mindset seorang budak menjadi suatu kerajaan iman, yaitu bangsa pilihannya. Yang kedua adalah kitab Bilangan. Kitab Bilangan adalah kitab yang banyak membahas tentang bagaimana umat Israel itu dibilangi atau dihitung perhitung untuk dibawa keluar, untuk dibawa ke tanah perjanjian. Maka tidak heran dalam kitab Bilangan ini banyak terjadi hal yang berkaitan dengan penderitaan bangsa Israel
Dan juga pada kitab bilangan ini, sebenarnya apabila kita pada zaman ini pergi ke tanah perjanjian atau Kanaan, itu hanya menghabiskan 40 hari, 2 minggu saja. 2 minggu saja. Sedangkan bangsa Israel pada saat itu menghabiskan waktu yang sangat panjang di tanah pembuangan tersebut. Dan dalam kitab bilangan ini juga menekankan bahwa orang yang bisa lepas dari segala hal duniawi dianggap adalah orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak mampu menjalankan firman dan ketetapan Allah adalah orang yang akan dibinasakan Allah pada pembuangan nantinya. Selanjutnya adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab yang digunakan atau dituliskan oleh Musa untuk menetapkan bahwa mengulang kembali peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini adalah memiliki 2 sasaran. Yang pertama adalah 1 sampai 4 adalah bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan 5 sampai 10 adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan juga pada hal ini juga kitab Ulangan ini membahas bagaimana orang-orang berdosa dan para nabi itu bisa menaati segala peraturan dan tata iman yang ditetapkan oleh Allah. Kalau bisa dibilang secara kita zaman kita sekarang ini, kitab Ulangan ini adalah bagaimana pada zaman imamat, pada kitab imamat, kitab bilangan, dan kitab Ulangan ini adalah ketetapan Allah yang ditetapkan. Dan juga kesimpulan dari ketiga kitab ini adalah bagaimana kitab imamat, kitab Ulangan dan bilangan adalah menceritakan bagaimana umat pilihan Allah itu dipersiapi, diperlengkapi untuk memasuki tanah perjanjian Allah. Dan juga kalau bisa kita lebih jauh lagi, pada yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu tidaklah terlalu banyak dari bangsa Israel atau bangsa pilihan Allah. Sekian. Oke, terima kasih. Batara. Saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan baca saya. Yang pertama yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat ini merupakan kitab Pentateuch yang ketiga, dan penulis dari Imamat ini sendiri adalah Musa. Penulisan kitab Imamat ini ada 2 teori mengenai ini, yaitu yang pertama pada zaman perunggu akhir, yaitu 1400 sebelum Masehi, dan zaman awal besi, yaitu pada awal 1200 sebelum Masehi. Nah, Imamat sendiri ini pada umumnya berisi mengenai petunjuk yang menguraikan bagaimana bangsa Israel harus hidup dalam kehidupan suci, dan bagaimana bangsa Israel menguduskan diri agar bisa dekat dengan Allah. Nah, kitab Imamat ini diberikan secara wahyu dan diberikan oleh Yahweh di kemah pertemuan dan di Gunung Sinai setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kitab Imamat ini sendiri berisi mengenai pedoman-pedoman bagaimana menjadi kudus dan bagaimana bangsa Israel menjadi kudus agar mereka bisa menikmati berkat Tuhan di hadirat Tuhan. Oke. Dan selanjutnya yaitu pengajaran inti dari kitab Imamat ini adalah bagaimana mereka melakukan perintah Tuhan, yaitu haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Selain itu pada kitab Imamat ini juga terdapat salah satu cara bagaimana mereka menguduskan diri mereka, yaitu melakukan dengan upacara pengorbanan. Upacara pengorbanan ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri bangsa Israel kepada Yahweh. Terdapat 5 kurban dalam upacara pengorbanan ini. Ini ada 5 jenisnya. Yang pertama itu kurban sajian, yang kedua itu kurban keselamatan, yang ketiga kurban bakaran, yang keempat kurban penghapus dosa, dan yang kelima kurban penebus salah. Selain itu instruksi Imamat tentang kekudusan ini juga berlaku pada kalender di mana bangsa Israel diwajibkan untuk menguduskan hari Sabat.
Yang kedua yaitu kitab bilangan. Kitab bilangan ini merupakan kitab keempat dari kitab Pentateuch. Nah, kitab bilangan ini sendiri adalah melanjutkan kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Judul dari kitab bilangan ini sendiri adalah Di Padang Gurun. Nah, untuk penulisannya sendiri, kitab bilangan ditulis selesai finalnya itu pada abad ke-5 setelah direvisi dan disunting oleh para imam-imam. Nah, kitab bilangan ini juga dipercaya ditulis oleh Musa. Kitab bilangan ini juga merupakan periode awal sejarah Ibrani dalam pengembaraannya di padang belantara dan padang gurun. Terdapat 3 tahap di dalam peristiwa yang terjadi di kitab bilangan ini, yaitu yang pertama yaitu periode 20 hari di Gunung Sinai, dan yang kedua yaitu hukuman 38 tahun pengembaraan di padang gurun, dan yang ketiga yaitu masa 6 bulan akhir masa 38 tahun. Nah, kitab bilangan ini juga dipandang sebagai suatu kitab yang berisi tentang buku harian, bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Yahweh atau Tuhan. Nah, pesan di kitab ini juga ada 2 pesan secara umumnya, yaitu bagaimana kesabaran dan kesetiaan Allah menghadapi sikap orang Israel yang memberutu dan memberontak. Nah, yang kedua yaitu pesan bagaimana kitab ini menyingkapkan lebih lanjut sifat dasar dan karakter Yahweh sebagai pemrakarsa perjanjian Israel. Nah, di kitab ini juga terdapat peristiwa di mana sensus terjadi. Dan sensus ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama itu memastikan dan merekrut tenaga-tenaga untuk berperang. Yang kedua yaitu pembagian tugas pekerjaan dalam korve. Nah, korve ini adalah kelompok kerja paksa. Dan yang ketiga adalah menetapkan dasar untuk perpajakan. Yang ketiga yaitu kitab ulangan. Kitab ulangan ini berisi tentang ringkasan tentang sejarah masa padang gurun dan hukum yang mengatur segala sesuatu. Pembuatan kitab ulangan ini ada 2 teorinya. Yang pertama yaitu pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, dan yang kedua yaitu dilakukan oleh Raja Yosia pada tahun 622. Ulangan ini juga dimaksudkan untuk merumuskan perjanjian antara Israel dengan Tuhan di Sinai. Oke, cukup habis waktunya. Cindy. Shalom bagi kita semua. Di sini nggak ada orang Yahudi. Di sini orang-orang Karo, Batak, semua dulu di sini. Kamu orang Yahudi. Kenapa kau pakai salu? Ada orang Yahudi di sini? Ada? Oke. Ingat ya, ini bukan orang Yahudi ya. Kalau orang Yahudi nanti ke Palestina sana atau ke Israel. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas mengenai kitab Imamat. Yang pertama itu kitab Imamat ditulis oleh Musa pada tahun 1200 sebelum Masehi. Kitab Imamat ini mempunyai bagus-bagus besar, yaitu yang pertama mendekati Allah yang kudus. Untuk mencapai Allah yang kudus ini ada 2 ketetapan. Yang pertama itu ketetapan mengenai kurban, yaitu pertama kurban bakaran, kurban perdamaian, kurban sekian, kurban penebusan dosa, dan kurban penebusan salah. Yang kedua itu mengenai ketetapan perintah besar iman. Perintah besar iman ini penguapan Harun dan anak-anaknya dan kurban Harun. Yang kedua itu hidup di hadapan Allah yang kudus. Di dalam hidup untuk mencapai hidup di hadapan Allah yang kudus ini, kita mempunyai 2 ketetapan, yaitu mengenai halal dan haram. Mengenai halal dan haram ini yaitu mengenai makanan, kelahiran anak, penyakit kusta, penyakit kulit,
ajar dan pemberian. Tujuan dari kitab imamat ini untuk pemberitahuan tentang perjanjian dan untuk dan perundang-undangan kepada Israel di Sinai agar mereka mengetahui bahwa Yahweh menjadi Allah mereka. Pesannya itu haruslah kamu kudus dan bagaimana cara menguduskan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kitab Bilangan. Kitab Bilangan ditulis oleh Musa pada abad ke-5 di Sinai. Gunung Sinai. Kitab Bilangan ini yaitu berbagai persiapan untuk berangkat dari Sinai. Yang kedua dari Sinai ke Kanesi, yang kedua dari Kanesi ke Moab. Isi dari kitab ini yaitu keluar dari Mesir, tiba di Kanesi, kematian Maryam, kematian Harun dan 20 hari tentang bisa pengunggulan, keberangkatan ke Moab, amanat Israel ke Moab, dan yang terakhir Yosua dan Israel memasuki Kanaan. Tujuan dan pesan kitab ini yaitu tujuan pertama menata dan mengorganisasikan mantan muda-muda Ibrani ke dalam organisasi Allah sebagai bentuk menggelar kewajiban dan perjanjian mereka. Pesannya yaitu kesabaran dan kesetiaan Allah kepada bangsa Israel dalam menghadapi pemberontakan Israel yang terus-menerus. Dan pesan yang kedua yaitu sifat dan karakter Yahweh. Kitab yang ketiga yaitu Bilangan. Bilangan juga ditulis oleh Musa pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kitab Bilangan ini mempunyai garis besar. Yang pertama, pidato Musa yang pertama. Pidato Musa yang pertama ini membahas mengenai kata-kata sejarah, ketetapan, nasihat dan mengenai ketetapan nasihat Allah. Pidato kedua yaitu pengantar pidato, ketetapan dan dokumen istimewa dan petukan yang berkat. Pidato ketiga itu mengenai perintah teradu. Dan perkataan teradu Musa itu mengenai beberapa perkara, dan yang kedua itu mengenai penyanyian Musa, ketiga itu mengenai berkat dan berkat yang disampaikan oleh Musa, dan yang keempat kematian Musa yang digantikan oleh Yosua. Tujuan dari kitab Bilangan ini yaitu mengarahkan semangat hukum. Pesannya itu pesan hukum dan pesan perjanjian antara orang Yahudi dan orang Sema. Kesimpulannya itu kitab Imamat, Bilangan dan Bilangan ini sama-sama ditulis oleh Musa pada saat perjalanan di Gunung Sinai, dan kitab ini berfokus pada hubungan dan ketaatan dan pengorbanan umat Israel dalam menggenapi kekudusan. Terima kasih. Oke, pas Yudi ya. Oke, Dinda. Pagi untuk semua. Pertama-tama saya di sini minta maaf kepada Bapak dosen mengenai format file saya yang sama. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai laporan baca, yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat merupakan kitab ketiga dari kitab Pentateuch yang berisikan tentang tugas-tugas para keimaman. Kitab Imamat memberi pengajaran untuk kita selalu berbuat kudus. Karena firman Tuhan menyatakan pada kitab ini, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab Tuhan Allahmu kudus. Sebab apa ini kudus? Tema-tema utama pada kitab Imamat yang pertama adalah kekudusan.
bahwa setiap hal yang dilakukan haruslah berlandaskan kudus. Yang kedua, kurban persembahan. Kurban persembahan adalah upacara yang dilakukan umat Ibrani untuk datang kepada Tuhan. Dan kurban persembahan ini haruslah kudus, tidak cacat bercela, dan agar tidak disebut najis. Yang ketiga, perhentian Sabat dan tahun Sabat. Dengan adanya penetapan Sabat akan mengingatkan bangsa Israel kepada Allah dan menguduskannya. Pada kitab ini juga dijelaskan bahwa setelah 6 tahun lamanya menuai dan menganggur, tanah tersebut akan dibiarkan dan mereka akan memakan hasil tanaman yang tumbuh sendiri di tanah miliknya. Yang kedua, kitab Bilangan. Kitab Bilangan mengisahkan tentang lanjutan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, upacara perjanjian di Gunung Sinai, serta perjalanan menuju Kanaan. Kitab Bilangan ini berisi ujian bangsa Israel di padang gurun dan pemberontakan selama perkembangan hubungan bangsa Israel dengan Yahweh, yakni 38 tahun lamanya. Pesan kitab ini ada dua. Pertama, kesabaran dan kesetiaan Allah dalam menghadapi pemberontakan Israel. Kedua, kekudusan Yahweh tetap tidak berubah selamanya. Kitab Bilangan bertujuan untuk mengubahkan bangsa Israel ini menjadi sebuah kerajaan imam-imam dan menjadi bangsa yang kudus. Adapun tema-tema utamanya itu angka sensus atau perhitungan. Angka sensus merupakan perhitungan atau pendaftaran orang-orang yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai mengangkat tenaga-tenaga untuk perang, pembagian tugas atau kerja paksa, menetapkan perpajakan. Yang kedua, ujian oleh Yahweh. Ujian adalah masa pencobaan yang berulang-ulang di kitab PKTU, seperti pada Musa, menggambarkan pencobaan ujian kepada Yahweh di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Yang ketiga, kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah rangkuman penting yang berisi dari sejarah di padang gurun dan mengatur undang-undang. Tuhan sudah membawa kaum Israel keluar dari tanah perbudakan dan menunjukkan dirinya di Gunung Sinai, menuntun mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, sehingga mereka harus mendirikan batu-batu dan hukum Taurat. Hukum Taurat dalam kitab ini ada 10, yaitu hukum 1 sampai hukum ke-4 adalah hubungan cinta kasih kepada Tuhan, dan hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10 adalah hubungan cinta kasih kepada Allah. Tema-tema utama dalam kitab ini yaitu hukum Taurat. Kitab Ulangan mengajarkan kita bahwa hukum Taurat bukan suatu aturan yang baku, namun sebagai bentuk rasa hormat dan cinta kasih kita kepada Allah. Yang kedua, tempat ibadah yang sentral. Bangsa Israel memiliki keyakinan bahwa satu tempat ibadah secara simbolis berhubungan dengan satu konsep, yaitu satu Allah. Sejarah bagi teologi. Di Israel, sejarah dipandang sebagai tindakan Allah. Sejarah adalah bukti pemilihan Tuhan, seperti pada pernyataan, "Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku." Prinsip pergantian. Pergantian artinya memiliki perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah tidak melanggar perintah-perintahnya agar tidak didatangkan hukuman. Terima kasih. Oke. Kita telah menyelesaikan untuk bagian yang pertama, laporan baca 1. Sekarang kita akan masuk ke laporan baca 2. Silakan Dolphin. Selamat pagi. Pagi. Saya di sini ingin melaporkan tentang laporan baca saya tentang kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. Pertama, kitab Yosua. Yosua adalah seorang tokoh yang sudah kita kenal di kalangan kita. Yosua adalah tokoh yang membantu Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan, untuk membawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adapun garis-garis besar kitab Yosua ini ada 4, yaitu 1, memasuki negeri perjanjian. 2, kisah-kisah penaklukan. 3, keterangan mengenai pembagian wilayah. Dan yang keempat, soal-soal yang mengaku perjanjian. Dalam penulisan kitab ini, Yosua tidak disebut sebagai penulis kitab ini.
melainkan Yosua adalah sebagai tokoh utama dalam kitab ini, dan kitab ini ditulis sebelum masa Salomo. Tujuannya adalah Allah mau menunjukkan bagaimana ia memelihara perjanjiannya, dan pesannya ialah bahwa Allah tetap memenuhi perjanjian ini. Kitab kedua, Hakim-Hakim. Hakim-Hakim adalah hanya nama yang diberikan pada kitab ini. Tetapi isi dari kitab ini adalah tentang Yosua dan berbicara tentang pemimpin yang membantu bangsa Israel. Adapun garis-garis besar kitab ini adalah: 1. Kegagalan untuk mengusir orang Kanaan. 2. Siklus kemurtadan. 3. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. 4. Kemerosotan moral bersungguh-sungguh. Kepenulisan kitab ini tidak ada dituliskan identitas dari penulis kitab ini. Tetapi tradisi orang Yahudi menyebut bahwa Samuel lah yang menulis kitab ini. Tetapi tidak ada bukti kuat untuk pernyataan ini. Tujuan dari kitab ini untuk menyelidiki apa yang terjadi secara teologis selama tahun-tahun di antara Yosua dan Daud. Pesannya adalah persoalan dari kitab ini bukanlah salah satu Tuhan, melainkan karena ketidaktaatan Israel yang melakukan hal jahat. Yang ketiga, kitab Rut mengisahkan hal yang mengharukan, karena topik kitab ini ditemui dengan tiada kehadiran Allah yang ditujukan dengan adanya bencana kelaparan. Adapun garis-garis besar kitab ini: 1. Pengungsian dan tragedi keluarga Elimelek. 2. Naomi dan Rut pergi ke Bethlehem. 3. Rut bertemu dengan Boaz. Dan 4. Perkawinan Rut dan Boaz dan kelahiran seorang anak laki-laki. Dan 5. Silsilah Peres. Kepenulisan kitab ini tidak disebutkan dan tidak dikenal penulisnya. Daya pembuka kitab ini menjelaskan periode Hakim-Hakim yang sudah berakhir, dan penutup menyatakan tentang kitab Rut sudah akrab dengan Daud. Tujuan kitab Rut ini untuk memperlihatkan bahwa ketika orang setia kepadanya, ia lebih setia kepada kita. Pesannya adalah Allah memelihara keluarga kita, memelihara keluarga beriman, dan Raja Daud berasal dari keluarga seperti ini. Motif pemeliharaan ini sehubungan dengan pemeliharaan Allah terhadap para leluhur Israel. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Lanjut kepada Elizabeth. Oke, selamat pagi bagi kita semuanya. Saya akan menjelaskan dari laporan baca saya mengenai kitab Yosua, Hakim-Hakim. Yosua adalah tokoh Alkitab terkemuka yang memiliki sifat beriman dan saleh. Dan Tuhan memakai dia sebagai alat menggantikan Musa dan menaklukkan Kanaan. Hakim-Hakim adalah nama dari kitab itu sendiri, dan Hakim-Hakim adalah sejarah perjalanan bangsa Israel dan kesengsaraan yang mereka alami menuju Kanaan. Kemudian Rut adalah tokoh Alkitab yang memiliki sifat kasih. Dan dari Rut kita belajar bahwa walaupun perempuan tetapi bisa menjadi pemimpin. Dan dalam kitab Rut ada istilah hesed. Hesed ialah mengandung implikasi tertinggi dan menjadi perjanjian dan menjadi hesed ialah implikasi tertinggi yang dipakai Yahweh dalam perjanjiannya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Eikel.
pertama kita mulai dari kitab Yosua. Yosua merupakan lanjutan kisah dari masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yosua yang ditempatkan sebagai pengganti dari Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk dan menyerang dari bangsa Kanaan tersebut. Kitab ini dimulai dari menyeberangi Sungai Yordan yang dilanjutkan dengan penaklukan kota-kota Yeriko, penaklukan kota Yeriko dan kota-kota lainnya. Setelah itu juga dijelaskan tentang bagaimana penaklukan bangsa Israel terhadap tanah-tanah Kanaan yang lain. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan pembagian tanah-tanah Kanaan yang sudah ditaklukkan kepada ke-12 suku Israel, di mana setiap suku mendapatkan bagian sesuai dengan jumlah dari setiap suku. Terkhusus untuk Lewi, mereka tidak mendapatkan suatu daerah, tetapi mendapatkan kota-kota di antara saudara-saudaranya. Kitab ini kemudian ditutup dengan pembaruan perjanjian antara Yosua dengan orang Israel dan dilanjutkan dengan kematian dari Yosua. Selanjutnya kitab Hakim-Hakim. Kitab ini berisi tentang bagaimana proses kehidupan bangsa Israel pada awalnya di tanah Kanaan. Di sini dijelaskan pada awalnya itu kegagalan penaklukan bangsa. Stop. Ini kenapa sama dengan penyusun saya? Di bagian semuanya sama. Ini kan kamu kan? Ya. Ini Elizabeth, sini Elizabeth. Nah, sama semua, sama, nggak ada persis, nggak ada bedanya. Sama. Sama. Sampai ke akhir sama. Siapa kalian yang meniru dan menditiru? Aku belum ngirim Pak minggu kemarin. Dari mana kau dapat ini? Aku Pak. Enggak, siapa? Iya, aku buat sendiri juga. Kenapa buat sendiri? Iya, tambahlah kata-kata aku selain dari yang dibaca di buku. Enggak, ini kan sama ini. Kata-kata kalian sama semua. Masa satu apa kalian berbeda tempat sama? Sama kan? Apa mata saya yang beda? Sama. Sama kan? Iya. Kenapa bisa sama? Aku kemarin. Sama ini. Gak ada bedanya, hanya bedanya ini Elizabeth, ini Dolphin, Eichel, ini kan? Ini sama ini. Coba lu baca Yosua. Tujuan dari kitab Yosua, bentuknya sama. Penulisan terhadap beberapa pakar Yosua, tujuan pesan semua hurufnya sama, bentuknya sama. Dari mana kau dapat ini? Aku buat sendiri Pak, tapi memang aku nggak buat pakai kata-kata aku ambil dari buku dia Pak. Hah? Iya, dari mana kalian dapatkan ini? Dari buku survei perjanjian lama. Kok tidak ada bedanya? Kok sama? Iya. Ini kan sama. Kamu ngambil poin-poin penting per paragraf. Ya siapa yang ngambil poin penting? Sama ini kan sama kan? Kok bisa mulut kalian dan pikiran kalian, cara kalian mengetiknya sama? Atau minta dari kelas? Enggak. Jadi kenapa bisa sama? Coba lah, kenapa bisa sama? Jangan sempat nanti makin dalam. Kenapa bisa sama? Ini kau mengirim jam terakhir. Elizabeth mengirim 1 minggu yang lalu. Dari mana kau dapat ini Eichel? Memang dari aku sendiri ngambil. Aku dari mana? Dari buku itu. Dari mana kau ambil ini Eichel? Dari aku yang buat sendiri. Dari mana ini kau ambil Eichel? Aku yang buat sendiri memang. Dari mana kau ambil ini Eichel? Terakhir. Iya Pak, memang aku ngambil dari terakhir buku. Dari mana kau ambil ini Eichel?
Memang jujur Pak, dari apa itu baru aku nambah-nambahi karena makanya. Dari mana kau ambil ini Eikel? Terakhir. Dari mana? Secara garis besar memang ku ambil. Dari mana? Ku baca punyanya memang Pak, baru. Bukan secara garis besar, titik komanya sama. Coba lihat dulu, beda atau sama? Titik komanya sama. Ini sudah kutunjukkan sama matamu. Ini matamu pakai dulu nih. Ini nih. Ada nggak beda? Enggak. Udah, pulang kau. Pulang. Duduk. Jiro kau. Fitra. Jangan kalian pikir saya bodoh ya. Saya bisa lihat semua itu di sini. Silakan. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil laporan baca saya dari kitab Yosua, Hakim dan Rut. Yosua adalah seorang tokoh terkemuka dari Perjanjian Lama. Dia adalah seorang pemberani dan saleh, dan dia juga melayani sebagai alat Allah untuk membawa orang-orang Israel masuk ke dalam perjanjian itu. Nah, Yosua juga menunjukkan bukti bahwa tembok-tembok kota itu sudah dihancurkan pada akhir kurun. Nah, tujuan dan pesan dari kitab Yosua ialah menyampaikan bagaimana Allah memelihara perjanjian untuk membawa umat Israel masuk ke dalam negeri yang sudah ditunjukkan kepada Abraham. Dan kesetiaan Allah dalam perjanjian itu penting sekali untuk ditegaskan. Nah, yang selanjutnya struktur dan organisasi dalam kitab Yosua ada 3 bagian, yaitu bagian yang pertama ialah memberikan sedikit rincian mengenai masuknya bangsa Israel ke negeri yang dijanjikan. Bagian yang kedua yaitu merupakan bagian yang paling dikenal oleh orang-orang pada umumnya, yaitu peperangan di mana Tuhan menunjukkan kuasanya bagi umat Israel. Udah, stop. Kau pun sama. Kesimpulannya punya si Elizabeth dengan kesimpulanmu sama. Kalimatnya sama, titiknya sama. Kasih. Duduk. Kok nggak serius kalian belajar ya? Fransko. Pagi teman-teman, saya sih mau menyampaikan laporan baca saya mengenai kitab Yosua, Hakim dan Rut. Kitab Yosua adalah seorang jenderal yang pemberani dan juga saleh, dan ia adalah pengganti Musa. Seorang apa? Jenderal. Dari mana dia jenderal? Dari mana kau baca itu? Yosua jenderal. Emangnya tentara? Dari mana kau baca jenderal Yosua? Baru kali ini saya dengar jenderal Yosua. Oke, teruskan. Juga pengganti Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Adapun garis-garis besar Yosua yaitu 1. Memasuki negeri perjanjian, 2. Kisah-kisah penaklukan, 3. Keterangan mengenai pembagian wilayah, dan 4. Soal-soal menyangkut perjanjian. Penulisan kitab Yosua. Kitab Yosua berfokus pada dua persoalan yang saling berkaitan antara
komposisi dan kesesuaian dengan sejarah. Kitab Yosua ini dianggap sebagian dari kitab Heksateut yang didasarkan pada asumsi sumber-sumber pentateuch dan juga aliran geometris bertanggung jawab atas kitab Yosua sampai dua raja-raja. Dan kitab Yosua ini ditulis dan kitab Yosua ini ada pada zamannya. Itu terbukti pada Yosua 8 ayat 32 yang isinya bahwa ada kegiatan tulis menulis di antara umat Israel semasa kehidupan Yosua. Tujuan kitab Yosua ini adalah untuk memelihara perjanjian Allah, bahwa Allah memelihara perjanjiannya mengenai membawa bangsa Israel ke negeri yang ditunjukkan kepada Abraham. Dan pesan kitab Yosua ialah bahwa Allah memenuhi janjinya. Hakim-hakim, Tuhan memberikan pemimpin kepada bangsa Israel untuk membantu bangsa Israel ketika bangsa Israel diambang kehancuran. Dan pemimpin itu disebut hakim-hakim. Adapun garis besar hakim-hakim ialah kegagalan untuk mengusir orang Kanaan, 2 siklus kemurtadan, 3 orang Islam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, 4 kemerosotan suku-suku. Penulisan kitab Hakim ini tidak ada indikasi tentangnya dan juga penyusunnya. Namun bangsa Yahudi menyebut bahwa Samuel menulisnya, tetapi tidak ada bukti. Tujuan dari kitab Hakim bahwa Tuhan sudah memberikan negeri yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Dan pesan yang disampaikan kitab ini bahwa persoalan yang ada dalam kitab ini bukan karena Tuhan, tetapi karena bangsa Israel tidak taat. Kita Rut mengisahkan di mana bangsa Israel melepas ketidaktaatan kepada Tuhan atau Yahweh dan tidak percaya kepada Tuhan lagi, dan bangsa Israel berpaling dan menyembah ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang lain, serta keturunan Daud yang di tepi kepunahan. Adapun garis-garis besar Rut ialah 1. Pengungsian dan tragedi keluarga Elimelek, 2. Naomi dan Rut yang kembali ke Betlehem, 3. Rut bertemu Boaz, 4. Rencana Naomi dan keberhasilannya, 5. Perkawinan Rut dan Boaz dan kelahiran anak laki-laki, 6. Silsilah Pers. Penulisan kitab ini tidak dikenal, namun penulisan kitab ini mengikuti penulisan kitab Septuaginta dan Vulgata. Dan kitab ini tidak dianggap bagian dari sejarah Deuteronomis. Tujuan kitab ini untuk memperlihatkan bahwa orang-orang setia kepada Tuhan, dan pesan kitab ini Allah menjaga dan memelihara keluarga yang beriman dan percaya kepadanya, seperti keluarga Daud yang beriman dan percaya kepadanya. Sekian dari laporan baca saya. Oke. Gilbert.
Tapi saya ingin lagi Pak Mbak. Hah? Ingin Pak tulisnya. Ya terserah kau. Salam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan baca saya. Ulangi dulu, sapa dulu kami. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan baca saya. Dan di sini saya akan menjelaskannya di papan tulis ya. Di sini saya akan menjelaskan 3 kitab. Yang mana hakim-hakim dan Yosua merupakan kitab lainnya setelah kitab Teuh. Ini saya akan memulai mengenai Yosua. Yosua merupakan seorang tokoh yang dikatakan seorang pemberani, dan dia merupakan seorang pembantu yang ada di dalam perjanjian di Pentateuch juga, yang dimana juga Yosua juga seorang pembantu Musa dan seorang juga bisa dikatakan sebagai seorang pengintai. Dari 12 pemberani. Dan di sini juga Yosua merupakan seorang tokoh yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Dan juga dikatakan juga Yosua memiliki suatu pemikiran bahwa apapun yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, dan di mana tujuan Tuhan untuk mengirimkan Yosua melepaskan bangsa Kanaan itu adalah untuk mematuhi perintah Tuhan. Tapi setelah Tuhan menyuruh Yosua melepaskan diri bangsa Israel dari Kanaan, tapi sini juga bangsa Israel juga bisa dikatakan seorang bangsa yang pengkhianat dan tidak mematuhi setiap apapun yang dibilang Tuhan tentang hukum Taurat itu sendiri. Dan juga di dalam Alkitab juga berkata, seorang bangsa Israel ini adalah seorang pengkhianat yang telah melanggar perintah Tuhan untuk mematuhi perintah-perintahnya di dalam hukum Taurat itu sendiri. Dan yang kedua, hakim-hakim. Hakim-hakim bukan merupakan seorang kitab, tapi yang menceritakan tentang di kitab Hakim-hakim ini bukan mengenai isinya ataupun tulisannya, tapi mengenai suatu pemimpin-pemimpin yang dijadikan seorang pengadilan di dalam putusan Tuhan itu sendiri. Dan dikatakan juga hakim-hakim ini menceritakan tentang seorang pembawa keadilan. Sebentar. Kau bilang tadi siapa pengkhianat? Bangsa Israel. Apa Pak? Tadi kau bilang pengkhianat bangsa Israel. Di dalam kitab Yosua Pak. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis bangsa Israel pengkhianat? Di dalam kisahnya Pak. Di kisahnya mana? Di sini ditulis itu. Ada di sini ditulis pengkhianat orang Israel. Di kitab Yosua ini. Di bagian mana itu ditulis? Apa? Di bagian mana ditulis Israel pengkhianat? Saya ambil tentang pengkhianatan bangsa Israel bukan dari buku itu Pak. Tapi mengenai isi Alkitab yang sudah saya pelajari Pak.
Dari mana kau baca? Kitab Hakim-Hakim, Pak. Dan di Yosua tadi dikatakan orang Israel pengkhianat. Di mana? Di kitab Yosua. Ada ditulis di sini pengkhianat orang Israel. Enggak ada, Pak. Jadi dari mana kau dapat itu? Tapi di dalam cerita firman Tuhan berkata, Dia firman Tuhan Tuhan telah menjanjikan. Firman Tuhan mana? Alkitab, Pak. Ya Alkitab mana? Kitab Yosua juga, Pak. Di Yosua berapa? Yosua berapa? Israel pengkhianat. Yosua berapa? Kata pengkhianat di kitab Yosua satu kata pun tidak ditemukan. Pengkhianat tidak ditemukan. Tidak ditemukan dalam kitab Yosua. Pengkhianat. Siapa kau sebut pengkhianat? Kalau di dalam di sini, Pak, menceritakan tentang di mana, di kitab mana? Saya sudah cari ini, nggak ada kata pengkhianat di kitab Yosua. Atau baca ini, baca. Ada kata pengkhianat ditemukan, Pak. Hah? Pengkhianat yang tidak ditemukan. Itu di kitab mana ini? Di kitab mana tidak ada? Kitab mana? Kita baca ini di kitab mana tidak ada kata pengkhianat? Kitab? Ya di kitab Yosua kan ini kan? Saya centang ini kan kitab Yosua. Tidak ada kata pengkhianat di situ. Jadi buku mana kau baca? Buku itu juga, Pak, Selaput Perjanjian Lama. Di mana? Cek aja. Cek. Di mana tertulis di situ bangsa Israel pengkhianat? Memang tidak ada, Pak, di dalam buku itu. Lalu Pak. dari mana kau cari? Kau dapatkan tadi? Kau katakan dari sini. Lalu katakan tidak ada. Mana yang benar? Saya tanya kau tanya tadi di kitab Yosua. Saya cari tidak ada. Saya tanya lagi di mana? Di buku ini. Saya tanya kau di buku mana? Ini. Lalu saya tanya enggak ada, kau bilang. Yang benar mana? Sebenarnya, Pak, di Selaput Perjanjian Lama enggak ada ambil mengenai bangsa Israel pengkhianat, dan di Alkitab juga ada penyampaian, tapi nggak tahu, Pak, isi Alkitabnya, Pak. Silakan dulu. Oke, Pak. Capek. Ya dibacalah dengan baik ya. Jangan katakan waduh jenderal tadi. Jenderal Yosua kan. Bangsa Israel pengkhianat lagi. Aneh. Kalian membaca buku ini berapa kali? Berapa kali? Kau berapa kali? Berapa kali kau baca ini tugas ini? 2. Siapa lagi tadi membaca? Kau berapa kali? 2 kali. Kau berapa kali? 4 kali. Kau berapa kali? 3 kali. Siapa lagi tadi membaca? Berapa kali? 5. 4. 3. Makanya kalian tidak bisa mendapatkan isi dari laporan baca. Karena merasa yakin dengan 3 kali baca mampu menyerap. IQ 200 sudah bisa 3 kali baca. Kalau IQ kita ajo, IQ jongkok. Bacalah 10 kali, 20 kali. Supaya kita baru ambil kesimpulan. Paham dulu. Lalu lihat silabus, di mana cara mengerjakannya. Di silabus kan sudah saya tulis bagaimana caranya. Lalu Fransko dan Dolphin sama ini, hanya dikit-dikit saja dipotong-potong kalimatnya. Fransko dan Dolphin. Siapa yang mengerjakan pertama nih, Dolphin atau Fransko? Siapa yang mengerjakan pertama? Fransko atau Dolphin? Aneh ini mahasiswa ini. Siapa yang mengerjakan? Lebih dulu. Ya? Fransko terakhir mengirim. Dolphin hanya beda-beda tipis. 1 jam.
jaraknya. Siapa yang mengerjakan duluan? Dolphin atau Fransko? Kau duluan. Kau duluan, baru kau kasih sama si siapa? Si Fransko, siapa? Si Dolphin. Enggak kau kasih. Kau bagaimana? Dolphin. Kau kasih sama dia. Jauh lebih baik jujur daripada semakin saya dalami nanti. Siapa yang mengerjakan duluan? Ini sama, tulisan kalian, huruf kalian, letaknya saja beda. Sama letaknya. Hanya dipotong kalimatnya dari 3 kalimat jadi 2 kalimat di sini. Ini jadi sekian, dipotong dia. Ketahuan. Kalau kau panggil kalian dua nanti kesini kutunjukkan, makin parah lagi. Siapa yang meniru dan ditiru? Antara kalian berdua. Siapa? Siapa yang meniru dan ditiru? Antara Dolphin dan Fransko. Dari data ini Fransko yang kemungkinan meniru Dolphin. Karena Dolphin yang pertama mengirim jam 8.43, lalu kemudian Fransko mengirim 9.13. Dari jejak digital, maka Fransko lah kemungkinan meniru Dolphin. Benar apa tidak? Benar apa tidak Fransko? Tidak. Apa? Ya namamu mengirim, tapi yang kau kirim itu punya orang, kau download baru kau ganti-ganti. Dan kau tidak pandai mengganti-ganti. Semua bentuknya sama kok. Coba lihat dulu punya kalian dua. Hanya motong-motong kalimatnya itu sedikit-sedikit. Lebih baik jujur kepada otakmu, dirimu, daripada kau main-mainkan punya orang. Kau pikir nggak tahu saya. Bagaimana? Fransko? Siapa mengerjakan? Kamu yang mengerjakan? Kau yang mengerjakan atau siapa? Kau yang mengerjakan atau siapa yang mengerjakan? Kau yang mengerjakan? Jangan sempat makin dalam pertanyaanku Fransko. Kau yang mengerjakan atau kau download punya Dolphin? Kau yang mengerjakan atau punya si Dolphin kau kerjakan, kau download, kau ganti-ganti. Makin jujur kau cepat selesai, dan kalau makin ketahuan nanti tamat riwayatmu. Mana? Sama kalian mengerjakan? Mulai bergeser ya. Lebih baik jujur kawan. Kalau sama tidak akan mungkin jadi sama semuanya. Bisa saja satu meja kita ngerjakan, tapi nggak mungkin sama ini. Nggak mungkin. Kau download punya Dolphin lalu kau ganti-ganti ya. Iya Pak, itu selesai. Nilaimu akan sedikit berkurang daripada nanti makin lama kau mengaku kau gagal dan tidak mungkin ketemu kita lagi di sini. Bagaimana Fransko? Kau ambil punya Dolphin atau kau sendiri mengerjakan? Gak ada. Gak ada punya si Dolphin kau kerjakan. Kau datang sini. Sini. Pasang matamu ya. Ini punyamu ini. Baca ini punya Dolphin kan? Ini punya siapa nih? Fransko. Hurufnya sama. Sama enggak?
Sama kan? Satu C, garis gini C. Oke, kita mulai. Bedanya apa ini? Ini dan ini. Ada enggak? Enggak ada kan? Yosua, baru inilah kau bedakan. Yosua huruf besar, capital letter. Di sini tidak capital letter kan? Ini Yosua adalah tokoh terkemuka. Ini sampai Allah. Perjanjian Allah kau tambah di sini untuk membawa orang Israel memasuki. Oke. Ini garis besar. Sama enggak? Memasuki negeri perjanjian, Ini N kecil, ini P kecil. Sama enggak? Sama. Ini persiapan untuk memasuki negeri itu. Sama enggak? Sama. Terus ini AI, ini apa ini? AI, sama enggak? Kalau otakmu tidak sama dengan otak dia, pasti beda ini. Mana? Kau yang ngerjakan atau kau ambil punya dia? Wow, makin keras ya. Sampai ke bawah ini. Kalau kau tidak ngambil punya dia ini, berarti ini kalian tiru kan dari sini kan? Ada di sini seperti ini. Ada kesamaan ini dengan ini. Beda apa sama? Beda garis besar ini dengan ini. Beda. Ini dengan ini beda enggak? Sama. Sama ini dengan ini. Sama atau beda? Wah, namanya sama ini dengan ini enggak? Enggak. Lalu kenapa ini punyamu dengan punya dia sama? Kalau beda punyamu, matamu mengerjakan ini dengan ini, kenapa ini sama ini punyamu? Ini beda ini. Kau yang mengerjakan apa tidak? Terakhir ini Fransko, habis waktu kurang sini. Kau yang mengerjakan apa tidak? Sekali lagi. Kau yang mengerjakan apa tidak? Kau yang mengerjakan apa tidak? Kau yang mengerjakan apa tidak? Kau yang mengerjakan. Oke, silakan dulu. Kasihan dulu. Ya, baru tingkat 1 ya. Bagaimana tingkat 2, tingkat 3 kalian? Mentalnya seperti ini jadi pendeta. Wih, gak bisa saya bayangkan kalian jadi pendeta nanti. Oke, saya akan batalkan saudara-saudara ya. Oke, ini saya cepat karena waktu sudah habis. Minggu depan tolong perhatikan supaya jangan saudara-saudara salah mengerti atau bisa orang baca. Bacalah buku yang saya sebutkan dan jangan menyimpang dari situ. Pahami berulang-ulang apa yang akan kau tulis. Tulis yang pertama judul, lalu yang pertama latar belakang kitab itu. Mengapa kitab itu ditulis? Lalu yang kedua, siapa penulisnya? Siapa penulis dan kapan? Lalu yang ketiga, garis besar kitab itu. Lalu yang keempat ialah tema-tema dari kitab itu. Lalu yang kelima, kesimpulan apa? Ini isinya. Itu di awal dulu sudah saya jelaskan, tapi kalian tidak masuk akal, tidak kalian masukkan ke otak kalian, sehingga lupa kalian. Itu sistematikanya. Lalu kemudian menulis
apa ini? Sudah saya buat di silabus. Bagaimana cara menulis rubrik penilaian laporan baca dan bagaimana membuat apa itu? Itu kan ada nama, ya? Nama, NIM, kemudian ada pokok bahasa. Pokok bahasa berarti judul kitab ini dan kitab Ester. Lalu apa lagi di sini? Judul buku. Baru apa lagi? Pengarang, penerbit. Ini aja buat. Sudah ada di situ kan? Sudah saya tulis di situ caranya. Di lembar pertama itu. Tapi kalian meniru dari mana kalian tiru? Tidak baca berarti RPS itu. Lalu kalian buat yang kalian suka-suka.